ujian, tugas dan sebagainya. Jadi cepat ya, daripada saya harus komunikasi via airlink atau via PC, kan kadang kurang cepat ya. Jadi saya biasanya pakai grup Telegram biar cepat. Nggak ada grup WhatsApp. Kalau kuliah selesai, grup biasanya akan langsung saya hapus ya. Nggak perlu saya harus mengeluarkan satu-satu. Kalau grup WA kan saya harus mengeluarkan satu-satu ya. Atau kalian harus keluar satu-satu, itu kan kelamaan. Jadi kalau grup Telegram kan saya hapus semua keluar. Gitu ya. Jadi silakan yang belum punya aplikasi silakan download ya. Jangan lupa pastikan ada kuota ya. Aplikasi itu kan beda ya. Nah, saya pakainya dulu Telegram. Jadi barangkali bisa untuk izin kalian atau misal saya mau maaf saya terlambat misal ya, saya itu kan keluar misal hari ini libur misal ya. Saya liburnya biasanya saya nggak mendadak ya. Bukan 1 jam sebelumnya saya minta libur enggak. Mungkin kalian juga dari jauh seperti itu. Terus kita pertemuan ini kita sepakati dulu misal kuliah kita mau jam berapa atau seperti apa. Saya sampai 6:30 kita mulai ya, 6:30 ya. Agak mundur dikit ya, 6:15 mungkin 6:30 saya jalan untuk organ kantor, jalan rumah sini itu mungkin bisa 1 jam ya, seperti itu. Jadi juga kalian mungkin balik kerja sore masih bisa. Nah ya, kalau kami 15 kan mungkin terburu-buru ya, kan balik kerja jam 4, jam 5 gitu ya. Itu yang mungkin udah nggak buru-buru, jadi 6:30. Nah, terus apa sih yang akan kita bahas selama 1 semester ya? Mungkin kita akan spill dikit ya. Nah, jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris 1 itu kita akan belajar bahasa Inggris yang paling dasar ya, paling dasar dan mungkin kesukaan semua ya. Kita akan belajar grammar. Ekspresinya kok nggak meyakinkan kalian? Grammar. Nah, grammar gampang ya, paling dasar. Nah, mungkin nanti kita kombinasikan hard skill ya. Nah, di sini real English atau suka bahasa Inggris? Di sini nah, saya juga sama ya. Nah, kenapa kok nggak suka bahasa Inggris? Susah. Gurunya? Iya. Ya, amalan nggak sempurna kok ya. Nah, susah. Nah, kita akan belajar yang paling dasar grammar. Mungkin kalau kalian ketika kalian sekolah mungkin campur ya materinya ya. Nah, cuma kalau ini bahasa Inggris 1 kita akan fokuskan pada grammar. Nah, grammar ini akan jadi dasar. Grammar nanti kaitan sama aturan ya. Kalau di writing itu grammar kan penting, wajib aina. Menulis itu kan harus benar ya. Terus grammar juga nanti relate juga dengan vocab ya. Bagaimana susunan vocab diatur sesuai dengan aturan, misal seperti itu. Nah, kita juga akan belajar tentang vocab, jadi grammar dan vocabulary. Nah, terus dari 4 skill, reading, listening, speaking, sama writing, yang paling susah ya mana? Jangan mau kabel ya. Yang paling listening. Oh, ini beda jawabannya, saya senang. Yang tadi yang kemarin kelas yang lain itu bilangnya pasti speaking, nanti bilang semua, oh ini listening. Nah, biasanya kalau kemampuannya speaking bagus, listeningnya bagus biasanya. Karena dia read. Kalau writingnya bagus, biasanya readingnya bagus. Biasanya. Tapi ada juga yang dia paham semua 4-4-nya. Ada juga yang nggak paham beberapa 4-4-nya juga ada. Nah, biasanya kalau speaking itu kaitan sama listening. Nah, writing sama reading cuma gimana kita mau bisa listening, speaking, writing sama reading kalau vocab kita terbatas. Kan pasti juga vocab ya. Kita ngomong misal ya harus pakai vocab ya, misal makan eat, you eat gitu misal ya. Meskipun yang ditanya paham makan, oh iya gitu ya, paham. Tapi kan kayak perampas ya misal. Terus mau listening, kita senang dengerin lagu, tapi artinya apa ya? Nah, misal di sini ada yang suka dengerin lagu, tapi nggak ngerti. Nah, ada yang suka nonton film yang dibaca subtitlenya.
she, dia pakainya loves, misal seperti itu. Ya, I love you but you don't love me misalnya. Kamu gak suka aku misalnya. Kenapa posisinya seperti itu? Untuk tidak pakainya dia misal. Itu semua adalah aturannya. Kita akan belajar dari situ. Terus kenapa kok mengucapkan do you love me? Kenapa kok pakainya do? Misal seperti itu juga ada aturannya. Untuk kalimat positif, negatif, interrogatif itu ada aturannya. Kita akan belajar nanti di tenses ya. Terus kita untuk metode pembelajaran nanti kita kombinasikan ya. Ya mungkin nanti ada project, mungkin ada tugas kelompok, mungkin ya terus individu ya, individu atau kelompok. Mungkin ada nanti project, mungkin game juga ya. Kita kombinasikan aja ya, main game itu ya. Ada gamenya Mbak Miss ya. Yura dulu nanti tadi ada dia. Nah terus apa lagi? Nah evaluasi nih, mungkin agak berbeda ya. Untuk evaluasi sama skor, saya partisipasi dan keaktifan itu 30%. Saya bisa di hadiran. Ya, hadir telat dikit, ya ngaruh dikit lah ya. Telatnya banyak. Ada juga sudah selesai salam, ada yang baru datang Adonis. Terus kalau kayak gini saya absen nggak ya separuh lah ya. Udah sampai kelas kasihan ya, jauh-jauh capek harus kerja. Partisipasi saya 30%. Keterlambatan ya nanti kita bisa negosiasi bersama ya. Misal 15 menit boleh masuk, misal mahasiswa. Kalau bisa lewat 15 menit kuliah libur gitu. Jauh-jauh nggak dapat ilmu ya. Ini bisa di status ya, habis kuliah bahasa Inggris. Terus partisipasi saya bisa ya. Partisipasi agak mantuk dikit, nggak apa-apa. Dan mungkin saya tanya jawab ya. Karena kalau saya ngajar saya pasti berdiri, saya pasti jalan-jalan, jadi pasti rapi gitu ya. Jadi yang agak dikit saya biasanya enggak ya. Terus saya nggak apa namanya, paling berubah mas gitu ya, yang pojok gitu ya. Pojok ya. Oke, nanti ada tugas juga. Tugasnya kita individu atau kelompok. Saya belum ada tegasan ya. Teman pertama tugas kan nggak enak ya. Ya. Nanti aja tugas biasanya saya nggak bisa turunan. Jadi tugas A sama B antara kalian sama temanmu itu pasti beda hasilnya. Nggak mungkin hasilnya sama ya. Pasti beda, nggak mungkin sama. Jadi itu tugas ya nggak mungkin bisa turunan karena setiap individu cara mengerjakan alur pikir hasil itu pasti akan beda ya. Terus UTS UAS poinnya dikit karena biasanya menghindari penyempurnaan berjamaah. Itu karena memang dari dulu sampai nanti itu masih akan selalu ada ya. Nah, cuma UTS UAS dasar apa ya? Ujian saya soal saya itu banyak ya. 100 gitu. Ujian ganda. Ujian ganda. Iya, karena ini gitu ya. Apakah nanti kok kalian begitu kancing terserah ya. Kamu mau pakai apa jari ya? Atau mau pakai kode ketipan ya? Nah, pokoknya nanti sekitar 100 tak sebelum dari awal. Gitu sinau. 100 seperti itu. Nah, itu kayak UAS biasanya 100 soal. Kalau esai itu biasanya nanti habisin waktu. Kalau esai itu biasanya ditugas ya. Esai itu habisin waktu ya. Oke, seperti ini. Terus apakah partisipasi bisa dibagi dengan tugas? Nggak ada cerita. Misalnya, mohon maaf saya kemarin nggak ikut. Misal saya kemarin nggak di kelas misalnya, saya sibuk kerja misalnya, nggak ada waktu kuliah ya misal. Terus bisa dibagi tugas nggak ada cerita ya partisipasi bagi tugas. Tapi ya monggo kalau misal nanti mungkin menyimak materi nanti ya absen itu ya mungkin nanti bisa saya perhitungkan ya kehadiran mungkin ya nggak 100% tapi ya mungkin ada skornya aja ya. Nah, seperti itu ya. Tentang nilai A, B, C, D, E. Nah, apakah bisa dapat A ketika 4 poin terpenuhi dan nilainya bagus? B itu terpenuhi mungkin ada nilai tugas atau partisipasi itu salah satu itu yang mungkin kurang.
kelebihan. Ini misal kalau D itu biasanya 1 itu poin hilang. Misal rajin kuliah, UTS pura-pura lupa, ya, nggak ngerjain, ya. Kalau 1 tiduran, habis itu nggak ikut susulan atau apa, itu dipastikan biasanya di D. Atau hadir terus, tugas terus, UTS ikut UAS ya nggak ikut, ya. Atau misal ikut UTS, UAS, tugas nggak pernah hadir, itu misalnya. Jadi ada 1 poin D itu yang biasanya 1 itu memang nggak pernah, nggak ngumpulin, nggak ngerjain, nggak pernah hadir seperti itu. Nah, kadang misal ini ya, untuk nilai CV itu bisa saya pastikan misal ini, kuliahnya nggak pernah masuk UTS, hilang-hilangan, ya, hilang-hilangan, masuk terus nggak ikut ujian, masuk terus nggak memenuhi tugas, misal nggak pernah masuk, tahu-tahu ikut UTS, ya, tahu-tahu ikut UAS, tahu-tahu tugas aja, nah, seperti itu. Jadi saya hilang-hilangan, entah itu hilang UTS, hilang UAS, terus hilang nggak kerjain tugas, hilang nggak kuliah, mesti ada, ya, jangan deh, jangan ya, jangan gitu ya. Seperti itu. Terus apa sih yang harus kita taati di sana? Perkuliahan sesuai waktu yang kita tentukan. Kita pastikan nanti besok insya Allah kita mulai. Kalau saya telat, insya Allah saya akan ngabarin dulu ya. Tapi bukan berarti kuliahnya libur ya. Misalnya telat banyak kita pulang ya enggak ya. Nah, terus sebelum kuliah mulai silakan duduk rapi cantik. Nah, seperti ini ya. Kursi depan silakan diisi. Terus untuk perkuliahan saya biasanya pakainya 2, jadi online biasanya saya pakai Zoom, jadi Zoom live YouTube biasanya, Zoom sambil live, nanti sambil kita juga ngajar biasa, belajar bersama seperti ini. Tapi tahu-tahu saya di YouTube sudah live ya, otomatis ya, kita mulai di rumah. Terus nanti biasanya ya bisa lihat di sini, ya boleh di subscribe, nambah-nambah satu lumayan ya, lumayan ya. Oke. Tujuannya apa? Misal ada yang nggak masuk, langsung nyimak aja di YouTube misal. Jadi saya nggak perlu ulang materi. Ini mohon maaf, nanti saya nggak masuk. Misal saya bilang ulang materi gak biasanya. Materi itu lanjut ya. Kalau saya ulang yang dulu, nanti materi kita keteteran karena malamnya kelasnya singkat ya, 3 kelas bisa sampai siang sampai sore malam ya. Jadi kita juga manfaatkan lagi ya dengan materi. Nanti kita akan pakai Edit sama Google Classroom ya. Edit nanti mengikuti saja ya, karena masih proses ya. Terus Google Classroom nanti biasanya untuk materi sama penugasan saya biasanya pakai Google Classroom. Ya, jadi tugas itu nggak dikumpulin dari WA atau Telegram ya, tetapi biasanya pakai Google Classroom. Jadi bukan via Japri, bukan email gitu ya. Terus silakan bagi yang tidak hadir izin ya di grup saja. Nama misal dari prodi dan kalian gabungan yang bisa nama prodi alasannya apa itu ya. Jadi nggak usah isinya pakai Japri, saya tapi nggak kebaca karena saya ngajar di A, C itu juga hampir semua semester 1 ya, 1 semester 3 juga sebagian 5, tapi nanti nggak kejawab campur ya. Jadi silakan nanti izin, baik itu misal karena alasan misal keluarga, terus alasan pekerjaan yang penting. Kalau ada juga izin dari pekerjaan yang monggo silakan, tapi ya bukan alasan pribadi. Mohon maaf nih saya nggak bisa masuk kuliah karena izin misal. Mohon maaf karena saya harus ngatur baca kuliah, misalnya harus ngatur baca saya kerja, nggak usah ya, kasihan ya. Sebelum ya. Ya, jadi silakan izin itu. Jadi kita nggak saling mencari ya, temenku juga nggak saling mencari gitu ya. Jadi oh ini nggak masuk karena apa? Terus apa lagi ya? Banyak pun yang bisa kata-kata gitu. Rapi sopan santun ya, baju kaos no kaos ya, jangan pakai kaos yang tunggang putra ya. Jadi kan biar kelihatan kalau orang kuliah, orang kerja, orang misal orang kuliah kan api ya, nggak kerja kalian boleh ya mungkin pakai kaos gitu ya, karena bebas kan. Jadi silakan untuk ya pakaian sepatu ya. Terus aktif kooperatif dan partisipatif ya. Pokoknya saya tanya bisa jawab gitu ya. Nanya dikit boleh ya. Nah, boleh nggak? Nah ini kita bandingin biasanya. Boleh nggak misalnya makan ini di kelas? Asalkan yang fleksibel, minum boleh. Minum misal kalian mulai mineral boleh.
goreng, foto, nggak usah ya. Nah, boleh bawa, asalkan saya jual. Saya minta jual porsi. Boleh bawa. Makanan yang kenyang-kenyang ya, kecil-kecil boleh ya, asalkan ada tempat sampah ya, buang tempat sampah. Enak banget berpindah ya. Yang mana ya? Terus ini yang akan kita bahas ini. Kasih sedikit materinya ya, sedikit aja. Masih ingat kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kata, jenis kata, kata benda, kata sifat, terus apa lagi? Kata kerja, sifat kata kerja, kata ganti, kata sambung, kata-kata, sedikit aja bisa. Kira-kira nama itu apa? Ada yang tahu nggak? What is noun? Apa itu noun? Bacanya kan bukan noun ya. What is noun? Kata apa noun? Ini yang biasanya paling dasar ketika kalian belajar bahasa Inggris pertama pasti diajari jenis kata ini. Benda. Terus pronoun, kata apa nih pronoun? Kata ganti. Ini bukan nanti kamu coba pilih ya. Kamu ya. Determiner or artikel. Kata apa? Kalau kata benda ya kayak benda yang di sekitar. Pronoun itu kayak adjektif, ini. Kalau determiner or artikel salah satu contohnya kayak kata sebuah suatu seorang. Nah, terus adjektif apa adjektif? Kata apa? Benar. Benar salah atau kalau ini salah berapa ya? Kata sifat, oke. Terus kok? Kata kerja. Nah, adverb. Kata keterangan. Kata keterangan. Nah, oke. Preposition atau preposisi. Kata depannya ini ya. Depannya kata depan, di atas, di belakang, di samping. Nah, yang terakhir konjungsi kata sambung atau kata hubung. Nah, terus habis itu kita PS nanti paling nggak kita bisa buat kalimat dengan baik dan benar cuma susunan ini. Jadi ketika kita buat kalimat besar, kalian masih ingat konsep subjek, predicate, objek, SPO, SPOK. Nah, itu dibentuk dari susunannya ini. Baru nanti menghasilkan kalimat subjek, predicate, objek, keterangan dibentuk dari sini. Kita akan belajar di sini sambil vocab juga. Terus habis itu kita akan ke materi yang paling menarik ya, kan gampang tenses. Fungsi tenses apa sih di speaking main ya? Untuk di speaking kan harus jelas. Kamu mau ngomong apa sekarang, besok, gampang atau apa? Itu kan harus jelas ya. Ketika kita mau ngomong sama orang, kita mau bahas yang lalu. Oh, kita pakainya past besar. Kita mau bahas yang akan datang, pakai future. Kita mau bahas sekarang, pakainya voting. Meskipun kalau dalam speaking itu ketika saya bilang sudah makan kan harusnya tenses banget ya. You eat, oh yes yes, maksudnya kamu makan yes gitu, maksudnya gitu mungkin ya. Tapi kalau ada tenses itu kan akan lebih pas ya. Makannya apa? Kamu makannya sudah makan, mau makan atau akan makan. Jadi yang lebih apa ya? Lebih mengkondisikan waktu kapannya. Tenses salah satu fungsinya itu. Nah, kita akan belajar ini. Mungkin
tenses itu yang kita pakai. Present tense menunjukkan saat ini. Present continuous, kalau continuous itu bentuk apa? Sedang. Nah, past tense lampau, past continuous sedang dilakukan waktu lampau, future akan datang. Present past perfect itu relate dengan masa lalu dan masa sekarang. Kita akan belajar. Mungkin ada tambah materi, Miss materi dikurangi bisa nggak? Materi bisa tidak besar ya. Nah, ini adalah yang paling dasar. Kalau misalnya ada tambah materi nanti saya tambahkan ya. Karena kalau bahasa Inggris biasanya materi mana ya? Bahasa apa sih di apa? Pernah nggak belajar zaman sekolah? Isi-isinya apa kurang apa? Misalnya kalau saya nggak PHP ya. Kalau materinya ini ya UTS-nya UASnya keluarnya ini nggak mungkin yang lain. Kalau sih tetap materi ini, tapi hati-hati ya. Soal UTS UAS saya nggak bisa dihubungi. Nggak mungkin jelaskan itu nggak ada. Nggak ada soal istilah jelaskan. Sebutkan mungkin, berikan contoh mungkin kayak gitu, nggak ada jelaskan. Biasanya nggak bisa dihubungi itu. Susah ya. Itu saya kalau apa ya? Padahal harapannya mahasiswa kan materi gampang, tugas gampang, UTS gampang, nilai gampang kan? Oke, terus buku yang dipakai ya saya pakainya bukunya 3 sebenarnya ya. Yang 2 ini bukunya, yang ini ya 1, 2 ini 1, 2 ini bukunya bukan luar, tapi bukunya simpel. Yang 1 saya pakai buku sendiri, saya nggak pakai buku rajin. Saya nggak pakai buku Indo biasanya. Yang 2 ini bersumber tidak luar, bukunya simpel. Terus saya pakai buku sendiri. Bu barangkali tertarik ya. Ya sampai ketemu ini tidak sama tahu aku satu ya. Nah ini barangkali tertarik ya. Kalau materi semua ada di sini. Kalau ini 280 bukunya ringan ya. Seperti itu ya. Itu beda buku barangkali ya. Kan ada 2 MKM.
Gak ada absen bu. Absen nanti. Kalau usah absen dulu gue. Ibu absen kayak Biasanya kan dulu. Jawa Barat. Oke. Yang paling jauh dari Jawa Barat dibuktikan KTP Bapak Surpres. Cuma kita lebih aja nggak perlu unjuk kebolehan.
sama. Tapi kan aku lebih dulu. Boleh. Ini kan paling. Iya. Hello, my name is Samara Dini. You can call me Maura. I am from Trawatu. My hobby is swimming. My word of life is nice. Whatever your problem, stay alive. Okay, what is the meaning? Ini apa? Aku kan kata itu. Oke. Thank you. Next apa? Aku bisa tunjuk teman dulu ya. Gomis. Iya kan? Posisi aku harus bahasa Inggris. Gak harus bahasa Inggris aku ya. Bahasa Inggris diterjemahin ya. Biar kita paham. Yuk next. Hello, my name is Tiara. My name ya, bukan my name. My name. My name is Tiara Monica dengan Komika. I come from Scotland. I live in Brazil. I want to be rich. My hobbies are speaking and listening music. My motto is find joy in the little things. Oke, what's the meaning? Menemukan kebahagiaan dalam hal-hal itu. Oke, what is your most favorite music? Second chance with me by Oke, thank you. Next siapa? Kamu tak belum? Bilang next siapa yuk? Tunjuk temanmu. Ayo. Next. Oke, tak ambil ya yuk. Nabila, Ma'rifatul, ayo Nabila, semua pasti maju ya. Semua begini udah ya. Topiknya apa? Boleh. Apa sih bahasa Indonesia? Boleh. Wah. Nabila di sini ya, Sheila. Bagus ya.
Halo, my name is Damai Biani dan tinggal di Rian. Selamat malam. My hobby is playing football. I know kena terancam. Okay, that is your last favorite music. And you? Gila Saputra. I'm from Simo. I want to see president. My works. Fokusan terhadap sesuatu yang bisa kamu dari di luar dari. Oke, Oke, ya. Ya, dulu tak dulu. Oke, Hafidah. Oke, thank you. Graciela. I come from Yogyakarta. I stay in Makam Gaji. My hobby is badminton. Motto of my life is hari ini berjuang dan esok berbuang. Terus kamu sukses kadang-kadang. Hifa. Hello, my name is Nifa Febrianti. You can call me Nifa. I come from Kamu dari mana? Bisa kamu dari jauh. Hari ini itu kalau kamu dari mana? I stay in Yogyakarta. Oke. My hobby is singing. Singing. My motto berani. Oke, what is your most favorite singer or band? Do you have penyanyi favorit? What is your most favorite music genre? Oke. Orang penyanyi ini Muhammad Rafiqun.
Abi. My hobby is reading. My motto. Ketika ada penyerangan dan kembali mengapa memulainya. What is your most favorite title? Ramadan. I'm from Molokiri. I live in Solomati. So my music is rising. Yes. Win or lose? Yes. My own name is Nadia. You can call me Nadia. I live in Sunderland. I want to be legend. My hobbies are Facebook and holidays. My motto is sustainability. Hello, my name is Budia Dajjal. I'm from Malayali. My hobby is motto of my life is perubahan menjadi diri sendiri dan belajar dengan negeri. Okay, what is your most favorite moment for thank you. Tabina. Oke, orang langsung skip ya. Nah, Felicia. Felicia udah. Via. Hello, my name is Kezia Suti. I'm now in India. I come from my hobby is watching movies. My movies. My motto to love religion. Terus ini. Lakukan itu yang kamu suka supaya yang kamu lakukan. Oke, what is your most favorite movie? Drakor. Do you have favorite actor or actress? Song Joong Ki. Okay.
I stay in Canada. My hobby is cooking and trade. My motto, tulis oh alah teknik oh jaga suka tuh kamu my motto, bahagia itu sederhana, yang bikin rumit itu komentar netizen. oh iya iya what kind of business do you start bisnis apa yang kamu jual boleh di bawah saya coba sih ya kita ini yang beneran dari bawah ini aku susah harus mau ya Gratis. ya Hello, my name is Ahibila Naikabila. You can call me Bila. I'm from Sukoharjo. I study in Sukoharjo. My hobby is singing. My motto, terima kasih Jay, karena kita akan menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia. Okay, what is your favorite film? What is your most favorite song? Masih belajar. Aku tak mau. Boleh kau ceritakan? Kevin. Ayo maju sekalian langsung di sini namamu gimana ya? Terus maju ya. Sita itu boleh. My name is Kevin Samdela Ivanul. You can call me Kevin Samdela. Come from Solo. I live in Pajang. You know what is? Terserah boleh siapa pun kasih tahu. My hobby baca novel. Oh, di novel. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Next, siapa yang belum sambil isi di situ ya? Ya, sambil aku siapa? Hello, my name is Ahmad Malik. You can call me Oki. I'm from Pakistan. I live in modern boarding school of Asalam. I want to be a useful person. My hobby is volleyball. My hobby is volleyball. My motto be more helpful. My
My quote of my life is jangan takut mencoba hal baru. Oke, bisa di asrama mana nih kerja di situ? Pak? Iya, saya kerja di sini. Oke, what is your position? Security, for How long? 5 years old. 5 years. 5 years ya, 5 tahun. Oh, bisa. Oh, itu usia ya, ya. 5 tahun ya, sudah 5 tahun ya. Oke, thank you. Yes. Maka tuh udah lunas kalau motor gitu ya. Biasanya kan pasti kalau orang kerja yang dicicil biasanya. Kita Bu. Oh, kita. Next siapa? Harus sampai ke sini yuk, Pak. Kami ini yang ngatur sana, harus begini. Hello, is Muhammad Irfan. Yes. You can call me Irfan. I come from Surakarta. I stay in Sawan Boyolali. I want to be businessman. My hobby is selling, cooking, and everything. My motto is jangan apapun yang kamu kerjakan jangan lupa sertakan Allah. Yes, I'm Rizal. Yes, yes. Apa itu? Di Surakarta. Oke, factory, company, CV. Perusahaan rumah. Oh, saya ya. What kind of business? Apa aja apa usaha? Oh, just resmi, just alma mater, Snelly, terus baju jaga dokter, kayak gitu, terus celana dia, banyak juga sih. Kalau ada yang mau deh, Ya, kita perlu promote ya. Itu kan paid promote ya, free promote. Jadi kalau bisa kayak seragam-seragam yang dia buat kerja ya, Iya. resmi itu Iya. bisa. Nah, siapa tahu kan di sini terus dapat kopi ya, Pak. Ya, Ini kok suka masak ya, unik ya. yes, sejali itu. Oh iya. Jadi pertama Next apa lagi? Tuh kan langsung ditanya. Kalau sini ditanya apa langsung ya. Nanti masuk itu.
saat posisi lagi itu berjalan Oh, jadi terus akhirnya lahir di mana? di Surakarta. Di Surakarta. Jadi KTP itu Solo. Oh, langsung surprise ya. KTP ya. Kalau saya pikir di luar kan dari aksen kata beda, aksennya beda ya. Itu kan lumayan promo dia. Sama promo tadi jahitan kan dapat air ada. Nanti sudah semua. Antar ya, yuk, jangan dulu. Aku belum bersama ceritanya depan tadi belum. Oh, belum tulis. Salah satu kali udah diupdate saja WA terus kayak